Bacaan Injil diambil dari Matius bab 5 ayat ke-1 sampai dengan 12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan berbahagialah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Shalom para sahabat geni yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Riki dari Persekutuan Doa Yesus Gembala yang Baik, Paroki Santo Yosef Denpasar, Bali. Pada hari ini Yesus menyampaikan sabda bahagia. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang mau berbicara dan mengajar begitu banyak orang dengan sapaan berbahagialah. Dan renungan pada hari ini saya akan beri judul yang sama, yaitu berbahagialah. Pertanyaannya adalah, siapakah yang layak disapa berbahagia oleh Yesus? Dikatakan pada perikop tadi, yang layak disapa berbahagia oleh Yesus adalah mereka orang yang miskin di hadapan Allah. Yang pertama. Yang kedua, orang yang berduka cita. Selanjutnya, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Juga orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya, dan seterusnya. Tuhan Yesus ingin menyapa mereka dengan kata berbahagialah. Oleh karena mereka ini layak menerima ganjaran dari Tuhan. Kira-kira ganjarannya seperti apa? Dikatakan merekalah empunya kerajaan Allah. Mereka akan dihibur. Mereka akan memiliki bumi. Mereka akan dipuaskan. Mereka akan beroleh kemurahan Tuhan. Mereka akan melihat Allah dan mereka juga akan disebut sebagai anak-anak Allah. Dan bila kita cermati pada bagian terakhir perikop yang kita baca bersama tadi, Tuhan Yesus mau mengarahkan semua orang kepada dirinya sambil berkata, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Melalui akhir dari perikop tadi, kita diingatkan kembali bahwa kebahagiaan yang sejati bukan masalah fisik atau materi, melainkan rohani. Sumber kebahagiaan yang sejati itu berasal dari Tuhan. Dan dunia ini mungkin menawarkan begitu banyak kebahagiaan, namun sifatnya hanya sementara dan terbatas. Dan tertulis juga bahwa Yesus menjanjikan upah yang besar di sorga. Para sahabat geni yang dikasihi Tuhan, sabda bahagia ini jelas mengundang harapan akan kebaikan yang akan diperoleh di balik setiap permasalahan atau persoalan dalam hidup kita. Juga ada dua hal pokok yang hendak disampaikan melalui bacaan hari ini. Yang pertama, yaitu mengenai waktu saat ini. Dan yang kedua, mengenai waktu yang akan datang. Tentang waktu yang saat ini,
atau sekarang ini Yesus berkata, berbahagialah pada apa yang saat ini sedang terjadi. Apa yang saat ini sedang kita alami atau apa yang saat ini sedang kita lakukan atau perjuangkan. Hal yang kedua yang dibicarakan Yesus adalah tentang waktu yang akan datang. Dengan melakukan segala sesuatu dengan gembira atau dengan bahagia, seperti yang sudah tadi diulang-ulang dibacakan di perikop, berbahagialah, berbahagialah gitu ya. Tentunya di masa yang akan datang kita juga akan memperoleh buah-buahnya. Amin. Buah-buah kebaikan dari setiap perbuatan dan kesetiaan yang kita boleh lakukan saat ini. Kuncinya adalah kita melakukan segala sesuatunya dengan berbahagia dan bergembira. Karena kita bersama percaya saat melakukan segala sesuatunya dengan bahagia, hal ini senantiasa bisa memotivasi kita untuk melakukan segala sesuatu dengan benar, dengan sabar, dengan penuh perjuangan. Apapun kesulitan yang kita hadapi akan lebih terasa ringan bila kita mau lakukan dengan sukacita. Bila bersama kita lihat dewasa ini, mungkin begitu banyak orang kehilangan pengharapan dikarenakan pandemi yang tak kunjung mereda. Begitu banyak orang mulai kehilangan sukacita. Sangat sulit untuk merasa bahagia. Kita ketahui bersama bahwa tentunya hal ini sangat manusiawi. Tapi sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita juga senantiasa mau percaya. Apalagi melalui sabda bahagia yang telah kita sama-sama dengar pada hari ini, sungguh mau mengingatkan kita lagi untuk senantiasa berbahagia. Selain berbahagia, kita bersama juga mau senantiasa diajak untuk mau rendah hati. Kita mau memiliki semangat kemiskinan di hadapan Allah. Yang artinya kita mau menyadari segala kelemahan kita dan menerima ketergantungan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya di masa mendatang kita mau yakini, kita mau percaya, kita akan menikmati buah-buah kebaikan dari Tuhan. So, mengakhiri permenungan pada hari ini, saya mau mengajak para sahabat geni yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau bersukacita, mau bergembira, berbahagia seperti kehendak Tuhan pada Injil hari ini. Karena dengan demikian upah kita akan besar di dunia ini maupun di surga. Amin. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.